Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelompok penggolongan kata menurut S. Zainuddin PLPNG Batuah. Kami membuat video ini untuk melengkapi dan memenuhi tugas mata kuliah kajian morfologi yang diampu oleh Bapak Hamdani. Oke, baik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok 5. Kelompok 5 ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Husnul Firbiansah. Yang kedua ada Neng Melin Kamila Tunisa. Yang ketiga ada saya sendiri, Nova Aldita Fatahayati. Dan yang keempat ada Rismawati Suparman. Penggolongan kata menurut S. Zainuddin PLPNG Batuah ini terdiri dari 9 kata. Yang pertama ada kata pengganti, yang kedua ada kata benda, yang ketiga ada kata kerja, yang keempat ada kata sifat, yang kelima ada kata tambahan, yang keenam ada kata bilangan, yang ketujuh ada kata perangkai, yang kedelapan ada kata hubung, dan yang kesembilan itu ada kata seru. Baik, berikut ini adalah pemaparan materi tentang penggolongan kata menurut S. Zainuddin PLPNG Batuah ini yang akan dipaparkan dan dijelaskan oleh Husnul Firbiansah dan juga Rismawati Suparman. Oke, baik, tanpa berlama-lama, langsung saja ke pemaparan materinya. Selamat mendengarkan. Baik, di sini saya Husnul Firbiansah akan menjelaskan materi tentang penggolongan kata menurut S. Zainuddin PNG Batuah. Yang pertama itu ada kata pengganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda. Dan kata pengganti itu dibedakan menjadi 8, yaitu kata pengganti orang yang sebenarnya terdiri dari aku sebagai pertama tunggal, kami dan kita sebagai pertama jamak, engkau dan kamu sebagai kedua tunggal, engkau sekalian dan kamu sekalian merupakan kedua jamak, ia dan dia merupakan ketiga tunggal dan jamak. Lalu kata pengganti yang selanjutnya ada orang yang tidak sebenarnya, yang terdiri dari orang pertama, contohnya saya, hamba, beta. Lalu orang kedua contohnya tua, nyonya, anda, saudara. Lalu orang ketiga misalnya orang itu. Lalu kata pengganti selanjutnya ada kata kepunyaan, ialah semua kata ganti orang dan bentuk kependekannya. Misalnya buku saya, kursi kami, tokonya atau toko dia gitu. Lalu selanjutnya ada kata penunjuk, ialah ini, itu, sini, situ, begini, begitu, yaitu. Itu merupakan contoh dari kata penunjuk. Lalu ada kata tanya. Kata tanya ini bisa menggunakan tips 5W1H seperti mengapa, bagaimana, kenapa, itu siapa. Nah, itu merupakan kata tanya. Ciri dari kata tanya itu ya di akhir kata atau kalimatnya itu diakhiri dengan tanda kata atau dengan tanda tanya gitu. Selanjutnya ada kata penunjuk dan pertalian. Itu merupakan kata pengganti. Lalu kata pengganti yang ketujuh itu ada kata ganti tak tertentu, ialah orang, seseorang atau barang sesuatu. Dan kata pengganti terakhir itu ada kata ganti kena diri atau ialah kata diri. Selanjutnya ada kata benda. Kata benda itu dibagi menjadi dua ya, yaitu ada kata benda sakala atau berwujud, ialah nama benda yang sesungguhnya. Nama barang ialah nama diri, misalnya Ali. Ali itu kan manusia gitu, nama manusia, makanya disebut termasuk ke dalam kata benda. Tegal itu juga masuk ke dalam kata benda karena Tegal itu merupakan kata kota, dan Indonesia itu merupakan kata benda karena Indonesia itu merupakan nama kata sebuah negara. Dan kata benda yang berwujud itu bisa berupa nama zat gitu, misalnya seperti emas, perak, timah. Lalu selanjutnya kata benda yang berwujud itu bisa juga berupa nama kumpulan, misalnya laskar, gerombolan, dan keluarga. Lalu kata benda yang niskala atau tak berwujud itu adalah kata benda yang tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera. Selanjutnya kata kerja.
Kata kerja ialah kata yang di dalamnya terkandung suatu perbuatan gitu. Kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Misalnya jatuh, berlari, menulis, bercakap-cakap, dan yang lainnya gitu. Mengapa berlari dan menulis itu masuk ke dalam kata kerja gitu? Karena di dalam berlari dan menulis itu terjadi suatu aktivitas atau perbuatan dan pekerjaan, makanya berlari dan menulis itu merupakan termasuk ke dalam kata kerja gitu. Selanjutnya ada kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menyatakan sifat atau hal sesuatu barang. Menurut KBBI, kata sifat adalah kata yang menerangkan kata benda dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Kata sifat adalah kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan sifat atau keadaan suatu objek. Nah, objek ini bisa beragam seperti manusia, binatang, tumbuhan, hingga benda-benda lainnya. Kata sifat adalah kelas kata yang tidak hanya dapat menjelaskan atau menerangkan, tetapi juga mengubah dan menambah arti dari suatu benda. Hal inilah yang membuat suatu benda menjadi memiliki makna yang lebih spesifik. Contohnya dari kata sifat itu seperti keras, jauh, sakit, berat, buruk, pucat, baik hati, manis mulut. Itu merupakan contoh dari kata sifat gitu. Dan untuk penggolongan kata yang lainnya itu akan dijelaskan oleh saudari Risma kepada saudari Risma. Saya persilakan. Baik, yang selanjutnya ada kata tambahan. Nah, kata tambahan ini ialah kata-kata yang menjadi keterangan pada kata-kata selain kata benda, yaitu kata sifat, kata bilangan, kata kerja, dan juga pada kata tambahan itu sendiri. Nah, kata tambahan dapat dibedakan menjadi kata tambahan penunjuk sifat, penunjuk taraf, penunjuk waktu, penunjuk tempat, dan penunjuk modalitas, yang dapat dibedakan lagi menjadi yang menyatakan kesungguhan, menyatakan kemungkinan, juga menyatakan kehendak atau harapan. Kemudian selanjutnya ada kata bilangan yang terdiri dari bilangan pokok, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan pecahan, misalnya setengah, seperlima. Yang ketiga, bilangan penunjuk tingkat, misalnya pertama, kedua. Yang keempat, bilangan pengumpul, yaitu mengungkapkan kumpulan, misalnya kedua, ke-10, dan sebagainya. Yang kelima, bilangan pengganda, misalnya sekali, 7 lapis. Dan yang keenam, bilangan penunjuk yang kurang tentu, misalnya segala dan banyak. Kemudian selanjutnya ada kata perangkai. Kata perangkai ini ialah kata-kata yang menyatakan perhubungan sebuah kata benda dengan kata-kata lain dalam kalimat itu juga, misalnya di, dari, pada, bagi, akan, dan oleh. Kemudian selanjutnya ada kata penghubung. Nah, kata penghubung ini ialah kata-kata yang menghubungkan dua buah kata yang sama fungsinya dalam kalimat. Kata penghubung dapat dibedakan menjadi kata penghubung pengumpul, dapat dibedakan menjadi kata penghubung penunjuk pengumpul dan pencerai, kemudian penunjuk kosok balik, penunjuk berlawanan, penunjuk sebab karena, penunjuk syarat atau perjanjian, penunjuk peralahan, penunjuk maksud, penunjuk penerangan, penunjuk kehendak sebagai pembuka kata, dan penghubung yang lainnya. Yang terakhir ada kata seru. Nah, kata seru ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu kata-kata tiruan bunyi, misalnya bak, buk, pang, cas. Yang kedua ada kata-kata yang menyatakan perasaan. Dan yang ketiga ada kata-kata yang menyatakan semboyan, misalnya hai, ayu, halo. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Terima kasih kepada Husnul Firbiansah dan juga Rismawati Suparman atas pemaparan dan penjelasan materinya. Selanjutnya itu ada tentang perbandingan penggolongan kata menurut para ahli lain yang akan dipaparkan oleh Neng Melin Kamila Tunisa dan saya sendiri Nova Aldita Fatahayati. Oke, baik. Langsung saja selamat mendengarkan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya. Yaitu materi selanjutnya yaitu perbedaan pergolongan kata dengan para ahli lain, yaitu menurut C. Amis, Tarjan Hadijaya, dan Sutarno mengklasifikasikan kata itu menjadi 10 golongan. Yang pertama ada kata benda atau nomen substantifum. Kata benda atau nomen substantifum ialah kata yang menyebut nama substansi atau perwujudan. Kata golongan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama kata benda yang bersifat konkret dan kata benda yang bersifat abstrak. Dan yang kedua ada kata keadaan atau nomen adjektifum. Dijelaskan bahwa kata keadaan memiliki 3 fungsi, ialah yang pertama fungsi predikat, yaitu apabila ada kata keadaan itu menduduki fungsi predikat. Misalnya kata tinggi dan pucat dalam kalimat pohon itu tinggi, mukanya pucat. Yang kedua fungsi atributif, yaitu apabila kata keadaan itu terikat pada kata benda. Misalnya kata tinggi, besar, lama, dan kecil dalam pohon tinggi, peralatan besar, pangkalan lama, dan perahu kecil. Dan ketiga fungsi substantif, yaitu apabila kata keadaan itu di substantif yang bersangkutan. Misalnya si nakal yang tinggi. Yang ketiga ada kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronominal ialah kata-kata yang menunjuk, menyatakan atau menanyakan tentang sebuah substansi dan dengan demikian justru mengganti namanya. Kata golongan ini itu dapat dibedakan menjadi 6 golongan, yaitu yang pertama kata ganti persona, 2 kata ganti persona pertama, 3 kata ganti persona kedua, 4 kata ganti persona ketiga, dan 5 kata ganti mandiri, 6 kata ganti petunjuk, 7 kata ganti relatif, 8 kata ganti penanya, 9 kata ganti tak tentu. Nah, yang keempat kata kerja atau verbum. Kata golongan ini dibedakan menjadi 2 golongan, ialah kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang membutuhkan substantif supaya sempurna artinya. Dan yang kedua kata kerja intransitif, yaitu kata kerja yang sudah sempurna artinya. Karena itu tidak dapat dibubuhi substantif sebagai pelengkapnya. Dan kelima ada kata bilangan atau numeri. Kata golongan ini digolongkan menjadi, yaitu induk kata bilangan, misalnya 1, 2, 3, 100, dan seterusnya. Yang kedua kata bilangan tak tentu, misalnya beberapa, segala. 3 kata bilangan kumpulan, misalnya bertiga, berlima. 4 kata bilangan tingkat, misalnya ke-1, ke-2, ke-3. 5 kata bilangan pecahan, misalnya 2/3, 1/2. Dan 7 kata sandang atau artikulus. Artikulus ya. Selanjutnya menurut fungsi dan pemakaiannya, kata sandang itu dibedakan menjadi 3 golongan, ialah kata sandang tentu, yaitu kata yang, terus kata sandang persona, yaitu si dan sang. Kata sandang tak tentu, yaitu misalnya kata seorang, sesuai, sesuatu, sebuah, sesuatu. Dan ketujuh ada kata depan atau prepositio. Pada umumnya kata depan dipakai untuk menjelaskan pertalian kata-kata. Kata depan yang tulen ialah di, ke, dan dari. Di samping itu, terdapat kata depan yang lain, ialah pada, akan, dengan, serta, antara,
sama, demi, peri, tentang, karena, bagi, untuk, guna, oleh, dan sebagainya. Ada lagi yang disebut kata kerja majmuk, ialah kata-kata di dekat, di dalam, kedekat, keluar, dari dalam, di hadapan, dan sebagainya. Dan kedelapan, yaitu yang dimaksud kata keterangan, ialah kata yang menerangkan. Misalnya kata kerja dalam segala fungsinya, terus kata keadaan dalam segala fungsinya, kata keterangan, kata bilangan, predikat kalimat, tak peduli jenis kata apa predikat itu, dan menegaskan subjek dan predikat kalimat. Dan yang kesembilan ada kata sambung atau conjunction. Kata sambung ialah kata-kata yang menghubungkan kata-kata, bagian-bagian kalimat, dan kalimat-kalimat. Kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang berdiri pada permulaan sebuah kalimat sebagai pengantar sebuah cerita, suatu pasal atau kalimat baru yang termasuk golongan kata sambung. Yang termasuk golongan kata sambung misalnya kata-kata apabila, bila mana, lagi pula, dan agar, karena, dan sebagainya. Dan yang ke-10 yang terakhir ada kata seru atau interjection. Kata seru ialah kata-kata yang menirukan bunyi manusia, yaitu bunyi panggilan, bunyi yang memperingatkan akan adanya bahaya, bunyi yang menyatakan kesakitan, dan berbagai rasa heran. Kadang-kadang kata seru itu juga menirukan bunyi yang jelas seperti yaitu bunyi deham, dan sebagainya. Dan pada slide selanjutnya itu dijelaskan juga bahwa menurut ST Muhammad Zain dan S. Jainuddin dan Madong Lubis, mereka mengklasifikasikan kata menjadi 9 golongan. Mereka ini tidak mengakui adanya kata sandang. Dan menurut I.R. Pujawijatna dan P.J. Zoetmulder juga mengklasifikasikan bahwa kata itu menjadi 8 golongan. Para ahli ini juga tidak mengakui adanya kata sandang. Mereka juga menyatakan kata kerja dan kata sifat dijadikan satu golongan dengan istilah kata tambah. Selanjutnya, materi mengenai perbedaan golongan kata ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nova. Menurut I.R. Putjawijaya dan P.J. Zoetmulder mengklasifikasikan kata menjadi 8 golongan. Para ahli ini juga tidak mengakui adanya kata sandang. Mereka juga mengatakan kata kerja dan kata sifat dijadikan sebagai satu golongan dengan istilah kata tambahan. Sedangkan menurut S. Takdir Ali Syahbana mengklasifikasikan kata menjadi 6 golongan. Yang pertama ada kata benda, termasuk kata ganti. Yang kedua ada kata kerja. Yang ketiga ada kata keadaan, termasuk kata bilangan. Yang keempat ada kata sambung, termasuk juga kata depan. Yang kelima ada kata sandang. Dan yang keenam ada kata seru. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke sesi bertanya. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan materi yang sudah kelompok 5 paparkan dan dijelaskan. Silakan bertanya di kolom komentar di bawah ini. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan dan mendengarkan pemaparan materi yang dibawakan dan dijelaskan oleh kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.